Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini, kakak akan membahas operasi himpunan, yaitu ada gabungan dan irisan ya. Jadi kakak akan membahas dua operasi himpunan itu, jangan di skip, simak baik-baik agar kalian paham. Dan yang baru mampir, kalian jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Dan kalian boleh share video ini ke semua sosial media yang kalian punya ya. Oke, setelah kalian subscribe, maka langsung saja kita bahas ke materi yang pertama, yaitu gabungan ya. Jadi di operasi himpunan itu ada istilah gabungan. Nah, untuk gabungan itu biasanya dengan simbol seperti huruf U. Jadi seperti ini, U. Seperti ini, itu dinamakan gabungan. Nah, misalkan di sini ada A gabungan B ya, sama dengan di dalam kurung kurawal ya. Jadi bacanya ini adalah X, sedemikian hingga X itu anggota dari A atau X anggota B ya. Jadi gabungan itu gabungan antara anggota A dan anggota B. Oke, contoh yang pertama. Misalkan diketahui A memiliki himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian B itu adalah anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka untuk A gabungan B adalah, maka himpunan A itu digabung dengan himpunan B. Jadi kita tulis semua ya. Oke, kita mulai dari A. A itu 1 sampai 5. Kita tulis dulu karena urut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anggota B kita tulis semua. Nah, kita lihat di sini ternyata 2 sudah kita tulis, tidak perlu ditulis lagi. Jadi kalau misalkan sama, kita tulis cukup 1 kali ya. Kemudian 4 sudah kita tulis, tidak perlu ditulis lagi, ya kan? Nah, kemudian 6 belum ada, kita tulis. Kemudian 8, ya kan? 8, kemudian ini 10. Nah, jadi A gabungan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Mudah kan? Oke, kakak kasih contoh gabungan satu lagi. Untuk gabungan misalkan diketahui himpunan A itu adalah A, B, C, D, E. Kemudian yang B itu adalah himpunan B, C, D, E, F, G. Maka untuk A gabungan B yaitu kita tulis semua A, B, C, D, E. Ini merupakan himpunan A ya, kita tulis semua. Kemudian yang B kita tulis semua, tapi kita lihat dulu yang sama, ada yang sama enggak? Kalau sama tidak perlu ditulis lagi ya. Yang B ternyata sudah ada, tidak perlu ditulis lagi. Kemudian C juga ada, D juga ada, E juga sudah ada. Jadi yang belum ada F sama G. Jadi ini adalah himpunan gabungan antara A dan B ya. Jadi A gabungan B. Jadi semua digabung. Gitu ya, paham? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu irisan. Nah, irisan itu adalah artinya dulu ya, irisan antara himpunan A misalkan dan himpunan B itu yang sama aja, tidak beda ya sama gabungan. Kalau gabungan meskipun nggak sama itu ditulis semua, tapi kalau irisan itu berarti himpunan yang sama saja kita tulis. Oke, kakak kasih contoh dulu untuk simbol irisan itu seperti huruf N. Jadi seperti ini ya. Kemudian kakak kasih contoh dulu, misalkan di sini kakak punya A itu himpunannya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Dan B itu memiliki himpunan 3, 4, 5, dan 6. Maka irisan A irisan B. Nah, kita cari yang sama.
ya yang sama. Jadi 1 tidak ada ya di B. Kita lihat dulu himpunan A, kita lihat 1. Kita samakan sama himpunan B. Nah, ternyata 1 tidak ada di himpunan B, berarti bukan irisan. Kemudian 3. Ternyata di himpunan B ada 3, maka 3. Kemudian 5. 5 ada tidak? 5 ternyata ada. Kemudian 5. 7, 9 tidak ada, berarti irisannya cukup 3 dan 5. Paham ya sampai sini ya? Oke, satu lagi agar kalian lebih paham. Misalkan di sini A sama dengan A, B, C, D, dan B itu memiliki himpunan A, B, D, F. Nah, maka irisan A, irisan B yaitu yang sama A, sama ya. Kemudian B sama B. C, D, D ada, berarti D. Jadi A irisan B itu A, B, D. Ya, paham ya sampai sini? Jadi bedanya seperti itu. Kalau gabungan digabung semua. Kalau irisan berarti yang sama antara himpunan satu dan himpunan lainnya yang sama, oke? Oke, kakak memberikan beberapa soal, mari kita kerjakan bersama agar kalian lebih paham lagi, oke? Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di situ terlihat ya, diketahui A itu memiliki himpunan 2, 3, 4. Kemudian B juga memiliki himpunan 1, 3. Jangan lupa kurung kurawal. Nah, ditanyakan di situ A irisan B. Masih ingat kan kalau irisan berarti yang sama ya. Jadi kita lihat himpunan A, kita samakan di himpunan B. Yang sama adalah 3. Berarti himpunannya adalah 3. Ya, jawabannya berarti 3. A irisan B berarti 3. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Di situ terlihat M memiliki himpunan A, I, U, E, O. Kemudian N memiliki himpunan A, U, dan O. Nah, pertanyaannya adalah A irisan B. Nah, himpunannya berarti A, ya kan? Kemudian U karena sama dan O. Nah, berarti jawabannya adalah A, U, O. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga kita hapus dulu. Di situ diketahui X sedemikian hingga X kurang dari 6, X bilangan asli. Kemudian yang Y, X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan negatif 1 dan lebih dari kurang dari sama dengan 5, maka X bilangan bulat. Oke, di situ diketahui X dulu. Jadi X-nya kita tulis, jangan lupa untuk nama himpunan itu harus huruf kapital. Kemudian X kurang dari 6 dan X bilangan asli. Ingat ya, bilangan asli dimulai dari angka 1. Kemudian 2, 3, 4, 5. Ya, sudah selesai ya karena X kurang dari 6. Beda ya kalau tanda seperti ini sama ini. Jadi yang atas ini adalah kurang dari sama dengan, yang bawah adalah kurang dari gitu ya. Kalau ada tanda sama dengannya berarti angka 6-nya nanti diikutkan, karena di situ tidak ada maka tidak perlu diikutkan gitu ya. Kemudian Y itu adalah X lebih dari sama dengan negatif 1. Ada tanda sama dengan berarti negatif 1, kemudian 0, dan X kurang dari sama dengan 5, X bilangan bulat. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini. Dan X gabungan ya, yang ditanyakan adalah gabungan. Ingat ya, kalau gabungan berarti kita gabungkan semua. Jadi kita mulai dari X dulu. Di situ ternyata ada angka 1. Kita lihat Y dimulai dari negatif 1. Berarti dimulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak ya? Jadi sampai 5 saja.
Sudah ya, sudah masuk semua, sudah digabungkan. Oke, berarti jawabannya itu. Mudah sekali kan? Lanjut ya, kita ke soal yang keempat. A bilangan asli kurang dari 10. Mari kita tulis A. A bilangan asli kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9 ya kan? 9. Boleh ditulis seperti ini. Kemudian B itu adalah 2, 4, 6, 8. Dan A irisan B yang ditanyakan adalah irisan, maka yang sama kita cari. Yang sama, kita lihat himpunan yang paling sedikit adalah B. Kita samakan di A. 2 apakah sama? Ada, berarti 2. 4 ada ya. 6 ada. 8 juga ada. Selesai. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di situ diketahui P 1 dan 5 dan Q yaitu 1, 3, 5, 7. Pertanyaannya P gabungan Q. Berarti kita tulis semua. Jadi 1, itulah kita tulis 1 saja. Karena sama kita tulis 1 aja. Kemudian 3. Kemudian 5 sudah ada ya. Sama. Kemudian 7. Sudah selesai. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Soal selanjutnya nomor 6 itu adalah jika A X sedemikian hingga X lebih dari negatif 5 dan X kurang dari sama dengan 15, X bilangan bulat ya. Oke, kita tulis dulu. A itu bilangan bulat di mana dimulai dari X kurang dari lebih dari negatif 5, berarti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0 sampai dengan kurang dari sama dengan 15, berarti sampai dengan 15. Kita tulis dengan titik-titik sampai 15 seperti ini. Boleh. Kemudian X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 10 dan X bilangan asli. Oke, B itu adalah bilangan asli di mana kurang dari sama dengan 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. 10 diikutkan karena ada tanda sama dengan. Kemudian A irisan B yang ditanyakan. A irisan B. Berarti yang sama aja. Ini kan dimulai dari 0 ini sampai 15. Ini 1 sampai 10. Kalau irisan berarti yang sama. Sudah pasti jawabannya 1 sampai 10. Ya, sampai 10. Selesai. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut ya. Kita ke soal yang terakhir nomor 7. Itu diketahui jika A memiliki himpunan 1, 3, 5, 7, 9 dan B memiliki himpunan 0, 3, 6, 9. Maka yang ditanyakan adalah A gabungan B. Maka tinggal kita tulis saja. Di sini 0. Kemudian kita urutkan ya. Jadi setelah 0, 1. 2 nggak ada, 3. Setelah 3, 5, 6, 7, 9. Gini. Mudah kan, kita gabungkan semua. Oke, paham ya sampai sini? Kakak rasa cukup untuk video kali ini. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat. Untuk yang baru mampir, jangan lupa kalian pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Dan kalian boleh bebas share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.